Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, wa faqihna fid din, waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama kita di pagi hari ini. Hari ke-23 kita baru saja memulai dan mengawali ibadah puasa kita pada hari ini. Dengan bersama-sama kembali kita memohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan kelapangan, kebeningan, serta ketulus ikhlasan hati untuk kita semuanya, agar dapat kita bersama-sama mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Ta'ala. Kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita bersama orang-orang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, berupaya kita beristiqomah di jalan Allah untuk terus melaksanakan perintah Allah, melaksanakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, adalah terutama dengan saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, terutama diri kita pribadi, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita menyadari bahwa keberadaan kita setiap pagi seperti ini, yang telah kita laksanakan selama berhari-hari, berpuluh dan beratus-ratus hari, bahwa semuanya ini adalah merupakan anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah memantapkan hati kita, dan bahkan Allah hadirkan pula rasa gembira dan antusias bagi kita semuanya di dalam kita bersama-sama berada dalam forum ngaji bareng online ini. Dan betapa sesungguhnya atas izin dan rahmat Allah Ta'ala kita telah mengawali hari-hari kita dengan sama-sama kita saling doa-mendoakan melalui ucapan salam yang kita hantarkan, seraya kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan juga melimpahkan seluruh rahmat dan keberkahannya bagi kita semuanya. Dan betapa dalam silaturahim yang tulus, dan ketika ucapan-ucapan dihantarkan, diawali dari hati yang bening, bukan hanya semata lisan yang terucapkan, maka betapa malaikat-malaikat pun akan hadir di seputar kita, mengusung doa-doa, memohon kepada Allah semoga Allah mengabulkan seluruh doa yang kita hantarkan, dan bahkan para malaikat pun mendoakan kepada orang yang menghadirkan ketulusan hatinya di dalam berdoa pada forum seperti ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu langkah awal yang kita laksanakan setiap pagi, dengan bersama-sama kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini.
benar-benar menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan pada hari ini, yang sama-sama kita memantapkan niat memohon kepada Allah semoga hari ini adalah menjadi hari terbaik kita dibandingkan hari-hari sebelumnya. Allah berikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semuanya di dalam menghadapi ujian yang tiada henti yang Allah hantarkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ujian apapun yang Allah hantarkan kepada kita, tiada lain kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga tiada lain yang kita lakukan melainkan penyikapan terbaik, penyikapan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita haturkan serta kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Tiada lain Bapak dan Ibu ketika kita ingin mendapati penjelasan yang sempurna mengenai Al-Qur'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah jadikan, Allah utus membawa misi bahwa Rasulullah adalah contoh teladan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan betapa setiap hari semakin kita menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah, maka kita mendapati betapa mutiara-mutiara sangat indah dihadirkan di dalam kehidupannya, dan bahkan dihadirkan Allah pula pada orang-orang yang dicintainya. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya tertarik sekali ketika membaca bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Aisyah. Ternyata Aisyah adalah merupakan sosok yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Kekuatan kepribadiannya membuatnya menjadi sosok yang bijak dan terukur ucapan dan tindakannya kepada siapapun dan terutama kepada suaminya. Bahwa bagaimana kita bisa mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sulitnya untuk mencari kesalahan daripada Aisyah. Maka sampai dengan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah. Aisyah berkata, bagaimana engkau mengetahuinya? Maka Rasulullah pun menjawab, jika kamu dalam keadaan ridho, maka kamu akan berkata, tidak, demi Rabb Muhammad. Dan jika kamu marah, maka kamu akan mengatakan, tidak, demi Rabb Ibrahim. Aisyah berkata, ya benar, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mungkin marah dengan membawa namamu. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa atas yang kita sama-sama mendapati dari Aisyah radhiyallahu anha, betapa terukurnya segala ucapan yang disampaikannya kepada siapapun. Dan betapa sesungguhnya yang dilakukan oleh Aisyah adalah merupakan bentuk kecintaannya pula kepada dirinya sendiri. Karena Aisyah menyadari benar apabila tidak terukur ucapan-ucapan yang disampaikannya, apalagi ketika dalam emosi yang diekspresikannya, maka sesungguhnya jangka panjang atas apa yang diucapkan tersebut hanyalah merupakan sebuah kerugian yang luar biasa bagi dirinya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga atas apa yang kita dapati dalam keteladanan orang-orang yang berada di seputarnya, semoga hal ini benar-benar menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan melimpahkan barakahnya bagi kita, sehingga mudah-mudahan insya Allah perjalanan kehidupan kita ke depan, kita benar-benar akan merasakan bahagia secara hakiki. Pada hakikatnya kebahagiaan itu bukanlah dikarenakan orang, bukanlah dikarenakan situasi, tetapi berpulang bagaimana suasana hati di dalam diri kita sendiri. Semoga kita memelihara hati sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan dengan menggunakan mata hati itu pula kita bisa melihat bahwa betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Maka kembali bersama-sama kita di pagi hari ini, sepenuh hati pula menyampaikan rasa cinta dan kerinduan,
serta hormat dan terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang betapa sesungguhnya ketika kita berada di dalam kegalauan, kalaupun kita berada dalam kesedihan atau boleh jadi pula dalam keputusasaan, maka tiada lain bersama-sama kita meneropong dan melihat dengan sebaik-baiknya bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penyikapan terbaik terhadap situasi apapun yang dihadapi dalam kehidupannya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada kekuatan yang kita miliki, melainkan hanya ketika kekuatan itu kita sadari hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula di tengah suasana Ramadan yang semakin singkat pula kebersamaannya dengan kita semuanya, dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan betapa pintu-pintu keberkahan yang Allah hadirkan dan janjikan dalam Ramadan segera akan berlalu. Maka di antara keberkahan Ramadan, ketika seluruh doa-doa Allah ijabahkan, mari kembali Bapak dan Ibu. Dan siapa tahu ketika kita mendoakan ternyata bersamaan waktunya ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka mudah-mudahan ketika kita mendoakan ayah dan ibu kita, semoga ketika itu Allah hadirkan Lailatul Qadar agar berlipat ganda, seperti halnya 1000 tahun, 1000 bulan dari doa-doa yang kita hantarkan untuk keduanya. Betapa tidak cukup sesungguhnya apapun yang bisa kita lakukan untuk keduanya. Selain kita memasrahkan setiap pagi kepada Allah, hanya Allah yang Maha Pengasih, hanya Allah yang Maha Penyayang. Allah yang paling pantas memberikan anugerah terbaik bagi keduanya. Maka sama kembali kita mendoakan di pagi hari ini Bapak dan Ibu, semoga atas segala kebaikan, keteladanan, kasih sayang yang tiada henti, yang tiada bertepi dari keduanya kepada kita semuanya, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda kebaikan. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga Allah hadirkan bagian dari tempat taman-taman surga untuk menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi ayah dan ibu kita. Sampai nanti semoga Allah bangkitkan keduanya di jannah terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Kepada ayah dan ibu kita, ataupun boleh jadi salah satu di antaranya yang Allah masih izinkan hingga saat ini menganjurkan perjalanan kehidupannya. Betapa bahagianya Bapak dan Ibu masih didampingi oleh keduanya. Silakanlah Bapak dan Ibu bertanya kepada kami yang telah ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Betapa rasa sesal seringkali muncul di dalam diri. Tidak optimal dan maksimal atas apa yang kita lakukan, dan selalu penyesalan itu datangnya belakangan. Maka semoga kepada Bapak dan Ibu yang Allah masih anugerahi kesempatan bersama dengan ayah dan ibu atau salah satu di antaranya, bersabarlah, istiqomahlah di jalan Allah. Sesungguhnya ladang kebahagiaan buat kita secara hakiki di hadapan Allah dengan Allah hadirkan ayah dan ibu kita, dan Allah ketika Allah menitipkannya kepada kita semuanya. Semua kita bisa memberikan perhatian dan kasih sayang terbaik bagi mereka. Sampai nanti semoga ketika ia pun kembali kepada Allah, Allah kembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Allah, betapa Engkau menganugerahi kepada kami semuanya rasa cinta yang tiada bertepi kepada putra dan putri serta anak dan keturunan kami. Di tengah kami menyadari pula bahwa betapa terbatasnya atas apa yang bisa kami lakukan terhadap mereka. Maka di pagi hari ini, di tengah kami melaksanakan dan baru memulai ibadah puasa Ramadan pada hari ke-23 ini, setiap pagi kami menyerahkan kepadamu, ya Allah. Berikanlah petunjuk dan bimbing kasih sayang-Mu kepada anak-anak, cucu-cucu, dan seluruh keturunan kami semuanya, agar mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah, istiqomah dalam iman dan Islamnya, menjadi penyejuk pandang bagi kedua orang tua serta siapapun yang berada di seputarnya. Semoga Engkau menjadikan, ya Allah, atas bimbingan dan rahmat-Mu, anak dan keturunan kami semuanya menjadi orang-orang soleh dan senantiasa melakukan amal-amal kebaikan di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya menjadi bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi sanak dan kerabatnya, bagi tetangganya, baik bagi kaum muslimin dan muslimat, bagi bangsa dan negaranya, dan bagi seluruh alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berupaya saling mempertautkan tali kasih antara kita semuanya di jalan Allah. Semoga Allah menjadikan pertautan persaudaraan kita bukan hanya berada pada forum yang sangat terbatas ini, namun semoga atas izin dan rahmat Allah, Allah kumpulkan kita semuanya, sehingga benar-benar menjadi persaudaraan sejati, tidak hanya di dunia, namun utamanya ketika nanti kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi persaudaraan akhirat kita dikumpulkan Allah kita semuanya. Tiada satu pun yang tercecer ataupun tersisa, begitu juga seluruh anak dan keturunan kita semua. Ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah kumpulkan kita semuanya di jannah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kemarin Ibu Abdiana. Beliau adalah saudara dari Bapak Hairul. Sama-sama kita mendoakan semoga almarhumah kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan semoga alam kuburnya sebagai tempat peristirahatan terindah sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' mudkhalahum akrim nuzulahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan memulai pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca ayat ke-34 dari surah ke-10 surah Yunus, dan insya Allah kita akan membacanya sampai dengan ayat ke-36. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam membaca dan menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca, terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Memohon semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya, serta membukakan pintu rahmat, hidayah, dan inayah seluas-luasnya bagi kita semuanya. Dan kembali sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله 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 يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدى 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 فما لكم كيف تحكمون فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 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 إن الظن لا يغني من الحق شيئا 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 إن الله عليم بما يفعلون 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 صدق الله العظيم
Sadaqallahul azim.